Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya selaku moderator Deko Pratama dengan NIM 24059101 bersama rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dengan membawakan materi tentang komunikasi dan manajemen konflik. Maka daripada itu, mari sama-sama kita simak penjelasan untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Adrian Septiadi. Kepada Adrian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Septiadi dengan NIM 24059098. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti membagikan atau membuat menjadi milik bersama. Menurut Tubbs dan Moss tahun 2008, komunikasi adalah proses penciptaan makna melalui interaksi simbolik. Dalam konteks organisasi, komunikasi adalah sarana utama dalam penyampaian informasi, pengarahan, dan hubungan antar individu maupun kelompok. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata, lisan, baik lisan maupun tulisan. Dua, komunikasi non-verbal, menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua atau B, yaitu pengertian konflik. Konflik merupakan suatu keadaan yang muncul ketika seseorang merasa orang lain mengganggu hal-hal yang dianggap bernilai atau penting bagi dirinya. Konflik bisa berdampak positif atau negatif, tergantung bagaimana cara mengatasinya. Jika konflik dikelola dengan baik, seperti melalui komunikasi terbuka, mencari solusi bersama, atau memahami sudut pandang orang lain, maka konflik bisa membawa manfaat yang memunculkan ide baru, perbaikan sistem kerja, atau hubungan yang lebih baik antar individu. Sebaliknya, jika konflik ditangani secara salah atau seperti dengan saling menyalahkan, tidak mau berdiskusi, maka konflik bisa menyebabkan kerugian seperti perpecahan, turunnya semangat kerja, atau gangguan hubungan sosial. Hal yang dapat memicu terjadinya konflik antara lain, yang pertama, adanya perbedaan latar belakang, prinsip hidup, atau kebiasaan. Yang kedua, tidak adanya kesamaan tujuan. Yang ketiga, kesalahan komunikasi. Dan yang keempat, persaingan dalam memperoleh hal-hal yang jumlahnya terbatas, seperti waktu, uang, atau fasilitas. C. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang, misalnya keraguan atau dilema. Contohnya, seseorang karyawan merasa bimbang antara tetap bekerja di perusahaan yang stabil atau mengejar karir impiannya. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu. Contohnya, dua pegawai berselisih karena perbedaan gaya kerja. Yang ketiga, konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam satu kelompok. Contohnya, terjadi perselisihan dalam satu tim ketika anggotanya tidak sepakat soal strategi proyek. Yang keempat, konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. Contohnya, dua departemen saling menyalahkan akibat tidak tercapainya target organisasi. Yang kelima, ada konflik organisasional, yaitu konflik yang berhubungan dengan struktur, wewenang, atau prosedur dalam organisasi. Contohnya, yaitu kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil atau tidak transparan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Alvindo dengan NIM 24059113. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi dalam manajemen konflik serta strategi manajemen konflik melalui komunikasi. Yang pertama, peran komunikasi dalam manajemen konflik. Komunikasi memainkan peran dalam 3 tahapan konflik. Yang pertama, pencegahan. Komunikasi terbuka dan jujur dapat mencegah konflik sejak dini, misalnya dengan briefing rutin atau forum diskusi. Nah, yang kedua, deteksi. Melalui komunikasi,
Potensi konflik dapat teridentifikasi sejak awal. Misalnya, ketegangan yang dirasakan dalam rapat bisa menjadi sinyal adanya perbedaan pandangan. Nah, yang ketiga, penyelesaian. Komunikasi efektif seperti negosiasi dan mediasi digunakan untuk mencapai solusi yang damai. Komunikasi yang tidak efektif, misalnya penggunaan bahasa yang ambigu, nada tinggi, atau email yang tidak jelas, sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Nah, selanjutnya strategi manajemen konflik melalui komunikasi. Yang pertama, mengembangkan empati. Kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain sangat penting. Hal ini bisa dicapai dengan aktif mendengarkan atau active listening, yaitu memberi perhatian penuh tanpa menyela. Yang kedua, negosiasi. Salah satu pendekatan komunikasi dalam penyelesaian konflik adalah negosiasi. Dalam dunia kerja, negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, mediasi. Jika pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan konflik secara langsung, diperlukan pihak ketiga sebagai mediator. Seorang mediator harus netral dan mampu memfasilitasi dialog yang sehat. Nah, yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi menekankan pada kerjasama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-to-win solution. Ini berbeda dengan kompromi yang kadang mengharuskan kedua pihak mengalah sebagian. Yang terakhir atau yang kelima, penyampaian umpan balik atau feedback. Memberi dan menerima umpan balik secara bijak merupakan bagian dari komunikasi yang membantu menyelesaikan konflik secara produktif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulannya, materi ini menegaskan bahwa komunikasi efektif adalah fondasi utama dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelesaikan konflik di organisasi. Konflik sendiri bukan hanya ancaman jika dikelola melalui dialog terbuka, empati, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan umpan balik. Ia justru dapat menjadi sarana peningkatan kinerja dan inovasi tim. Sebaliknya, kegagalan berkomunikasi, misalnya pesan ambigu atau nada agresif, seringkali memicu konflik disfungsional. Dengan demikian, membangun budaya komunikasi yang jelas dan saling menghargai, memungkinkan organisasi mengubah potensi benturan kepentingan menjadi solusi win-win yang berkelanjutan. Sekian materi dari kami, terima kasih.